العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين خصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وخصوصا mangkat yang sepah disebatakan ila ruhabi Ahmad wa man ijtama'a fi hadzal makan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Summa qala as-sadisu as-sukutu anil kalam. Summa qala mangka nuli-nuli ngendika sapa Imam Nawawi. Imam Nawawi ini berarti menyertakan syarat itu termasuk di dalamnya perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sholat oleh Imam Nawawi itu dihitung termasuk juga syarat. Kalau imam-imam yang lain, termasuk Imam Abi Syuja' sendiri, itu tidak menganggap bahwasannya perkara-perkara yang membatalkan sholat itu disebut dengan syarat. Jadi ada perbedaan pandangan, tapi sebetulnya tujuannya ya sama, hanya perbedaan dalam istilah saja. Makanya setelah mengatakan bahwasannya syaratnya 5 itu, kemudian Imam Nawawi menambahi as-sadisu utawi syarat kang kaping 6 as-sukutu iku meneng anil kalami saking ngomong. Jadi syaratnya itu juga harus diam, tidak berbicara ketika dalam sholat. Ini kan termasuk bagian-bagian yang membatalkan sholat. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwasannya ini juga termasuk syaratnya sholat. Karena ketika misalkan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu termasuk perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya maka sholatnya juga tidak jadi. As-sukutu anil kalam, termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat yang lain. Jadi bagian daripada as-sukutu anil kalam ini, yo ketika kita dolanan dehem, ya, litalaub ya. Jadi dehem-deheman, utawa watuk-watukan, utawa wain-wainan dalam sholat itu bisa membatalkan. Kalau memang dia itu tujuannya adalah main-main. Ya, jadi misalkan wong lewat kemudian dehem, nah, itu membatalkan. Ya, utawa maning beli pengen watuk tapi watukaken. Ya, utawa maning beli pengen wain wainaken. Maksudnya segala sesuatu yang tidak alami itu ya digawe-gawe dengan tujuan talaub, dolanan, nah itu juga bisa membatalkan sholat.
Karena misalkan apa sih gatel, nah itu nggak menjadi masalah ya. Jadi dehem lah, maksudnya tenggorokannya seret, dehem. Nah itu kan tidak untuk main-main ya. Atau misalkan ya waya ini nggak ngewatuk, tapi tidak untuk tujuan main-main, ya nggak apa-apa. Apalagi misalkan dibutuhkan ketika misalkan kita iki sedang melakukan pekerjaan rukun-rukun kauli, kan kudu ngomong. Kadang-kadang kan nyandet ning tenggorokane. Ya, akhirnya kudu di kan begitu. Itu juga tidak apa-apa. Yang membatalkan itu adalah ketika kita main dolanan. Kemudian as-sabi'u al-kaffu anil af'ali al-kasirah. Wasabi'u utawi kang kaping pituwe al-kaffu iku mencegah anil af'ali saking pira-pira pegawean al-kasirati kang akeh, yaitu juga mencegah dari melakukan gerakan-gerakan yang di luar sholat yang banyak. Contohnya ya misalkan kita iki melakukan tindak lah siji loro telu tapi mutawaliat ya. Jadi siji loro telu terus menerus beli teko dianteng nong dikit konon kok ya. Iki bisa membatalkan sholat. Atau misalkan gerakannya sih sekali, cuman gerakan fahisyah yang sangat ekstrim lah bahasa, nyonglot, cungleng, ya, walaupun sepisan ini juga bisa membatalkan. Atau kita gerakannya sepisan, cuman ningatiye wis kerentek pengen ping telu gerakakan itu. Nah itu juga sudah membatalkan, yaitu dengan catatan mutawaliyat, terus menerus. Tapi kalau ada jedah waktu, sedelat meneng, terus melangkah lagi, itu nggak apa-apa. Kalau gerakan-gerakan kecil seperti gerakan ujung-ujung jari, ya apa nanping pirabe kan beli batal ya, misalkan kukur-kukur. Nah, cuman gerakannya gerakan yang kecil, 3 jari. Nah, itu tidak membatalkan. Ya termasuk juga di dalamnya berarti menambahi rukun ya. Menambahi rukun fi'li. Itu juga bisa membatalkan sholat. Maksudnya menambahi rukun fi'li itu berarti kita menambahi gerakan-gerakan rukun yang bersifat pekerjaan. Sujud bener ping loro ping telu. Ya, jungkel-jungkelin ya. Utawa termasuk juga ruku bisa jadi ping loro. Nah, itu juga bisa membatalkan sholat. Nah, kalau misalkan posisinya itu posisi misalkan bukan ziyadatu ruknin ya, jadi bukan menambahi rukun ya. Jadi gambarannya kan begini maksudnya. Ketika ada makmum, maka dia harus mengikuti imam kan. Nah, ketika ada makmum, maka dia harus mengikuti imam. Ketika imamnya tahiyat awal, ya, tahiyat awal itu rukun apa bukan? Bukan, ya, tahiyat awal itu bukan rukun. Ketika imam ikut tahiyatul awal, maka bagi makmum ya mengikuti tahiyat awal. Ya. Nah, ketika misalkan imamnya tidak tahiyatul awal, ya beli tahiyat maning langsung diamblasaken, makmum juga kudu mengikuti imam karena kita tidak boleh berselisih dengan imam. Nah sekian lamunan dibalik imame kang tahiyat awal tapi makmumi beli pengen tahiyatul awal ya, berarti langsung di posisi begitu imam tahiyatul awal makmumi langsung ngadeg. Kalau memang dia sengaja nggak batal.
ya. Sengaja, ya. Sengaja pengen apa sih beli tahiyat awal, ya. Jadi kalau misalkan dalam situasi imame tahiyat awal, ya kembali lagi itu bagi si makmum misalkan sengaja dia itu beli pengen tahiyatul awal, maka dia menunggunya itu pada posisi berdiri, ya. Pada posisi berdiri. Tapi dia ada unsur kesengajaan pancen beli pengen melakukan tahiyat awal. Tapi kalau misalkan nggak sengaja, misalkan kamblasen lah, nah itu kan berarti dia tidak sengaja, ya. Dheweke pengen ngikuti imam, ya maka dia duduk lagi, kembali lagi. Tapi kalau memang dianya sengaja, tak tinggalkan baiklah lamanya kok tahiyatul awalnya. Ya sebenarnya sih beli bagus beli apa makanya arane ngurangi, hah? Iya, arane ngurangi pahala kan kono yo. Yo karuan tahiyatul awal baik. Nah, kalau imamnya tidak tahiyatul awal, ya kita kan ingatkan. Cuman barangkali imamnya kan sengaja buru waktu. Oh ya, buru waktu. Nah, tapi ketika misalkan imam tahiyatul awal sengaja ditinggalkan, nah makmumnya kudu ngikuti imam. Cuman nanti prosesnya bisa diganti dengan sujud sahwi. Walaupun imamnya beli sujud sahwi karena imam disengaja aja, ya. Nah kemudian bagi makmum kan beli pengen meninggalkan tahiyat awal, cuman karena kondisinya yang menuntut untuk tetap harus selaras dengan imam, ya maka boleh. Ya, jadi itu permasalahan yang makmum yang sengaja tidak tahiyatul awal. Ya ini sih hanya sekedar tahu saja bahwasannya posisi semacam itu tidak membatalkan, ya. Kalau memang dia sengaja. Kalau tidak sengaja, misalkan keburu-buru, tahiyat ini langsung ngadeg baik, ya imamnya masih tahiyat, ya mundur maning, ya turun maning. Kalau dianya sengaja pancen beli pengen tahiyat, ya kan, ya misalkan anu gatel ya anu wudune konon kok bisa jadi. Jadi untuk mengurangi beban tahiyat ini, ya kemudian dia wah ngadeg beloh lamun tahiyat awal kon nekuke sikile beli kuat, ya. Nah sejen karo tahiyat akhir misalkan bisa diselempedaken. Itu bisa kemungkinannya semacam itu. Jadi dia pancen sengaja berselisih dengan imam tidak tahiyatul awal, ya ketika pada waktu posisi imamnya tahiyatul awal. Karena ada sesuatu misalkan. Asaminu utawi kang kaping 8 al imsaku iku mencegah anil akli saking mangan, dan juga mencegah dari makan, ya. Ya termasuk di dalamnya adalah kudu mangan ake lah menan kok, ya. Manjinge wijil kueci kan, ya, atau manjinge selilit-selilitan kamanjing itu namanya al akli. Termasuk juga minum, ya. Minum itu beli kudu-kudu minum, termasuk idu kang wis metu seng lambe kemudian dianjingaken. Nah, itu juga termasuk matalaken. Itu. Nah, dari sesuatu yang 3 tadi, ya kata Imam Nawawi itu dimasukkan dalam kategori syarat, ya. Jadi dimasukkan dalam kategori syarat. Kalau menurut imam yang lain ini tidak dimasukkan kategori syarat, tapi dimasukkan bahwasannya manik namanya, perkara yang mencegah yang bisa merusak sholat. Wa'lam lan warwasira anna syarto sak temene syarat warrukna lan rukun la buddha iku wajib min huma saking syarat lan rukun fi sihhati sholati ing dalam sahih sholat. Ketahuilah bahwasanya syarat dan rukun itu semuanya itu perlu. Artinya perlu itu tidak boleh ditinggalkan kedua-duanya dalam rangka
untuk mengesahkan sholat. Walakin yaftarikoni, akan tetapi berbeda antara syarat dan rukun. Jadi walaupun keduanya itu merupakan sesuatu yang harus ketika mengerjakan sholat, tapi dibedakan. Apa perbedaannya? Bi anna syarto, kelawan sak temene syarat, ma iku ana opo syarat, ana iku khorijan, iku perkara kang di luar, perkara kang metu amma hiyatis sholati, an mahiyatis sholati, saking teknisnya sholat be, ya. Jadi di luar teknisnya sholat. Karena teknisnya sholat itu dimulai dari niat takbiratul ihram. Nah, berarti itu kan di luar teknis. Itu namanya syarat. Waruknu dene utawi rukun, ma iku ana oposi rukun, ana iku dakhilaha. Ana iku dakhilaha, iku ana ning sejerone sholat atau mahiyatus sholat. Kalau rukun itu berada di dalamnya sholat. Ya, jadi pekerjaan yang di luar kayak ini menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, nah kemudian suci dari 2 hadas. Nah, itu kan peraturan-peraturan yang ada di luar, artinya sebelum mengerjakan sholat atau teknis di luar sholat. Nah, inilah yang menjadi sangkalan juga, ya. Makanya untuk mendefinisikan syarat rukun itu ya tidak harus pas lah. Permasalahannya begini, ketika misalkan Imam Taqiyuddin ini mengatakan bahwasannya syarat itu di luar sholat, sedangkan rukun di dalam sholat. Kok ternyata syarat juga harus berlaku, ya, harus berlaku di dalam sholat. Ya, kalau misalkan apa sih di dalam sholatnya itu syaratnya hilang, ya maka sholatnya juga tidak sah. Berarti kan syarat itu masuk kategori juga di dalam sholat, ya. Nah, cuman nanti berarti lamunan pelanggaran kang rado ngepasiku, berarti syarat itu adalah peraturan-peraturan yang ada di luar sekaligus di dalam sholat. No, kan konon lamunan kang rado ngepasi ka. Ini kok idahnya Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'innya begini. Nah, nanti berarti kalau yang namanya rukun itu kan tidak terjadi di luar sholat. Tapi kalau syarat terjadi di luar sholat dan di dalam sholat. Ya, sebab madhep kiblat ya kudu tetap madhep kiblat terus. Ya, menutup aurat ya harus menutup aurat terus. Makanya salah satu yang membedakan antara syarat dan rukun itu, kalau syarat ini wajib istimrornya terus menerus, ya. Ya, ya artinya menutup aurat kan terus menerus sampai selesai sholat. Kemudian toharoh dari najis dan hadas itu juga terus menerus. Artinya ketika belum selesai kemudian hadas atau terkena najis, ya sholatnya juga tidak sah. Menghadap kiblat pun begitu. Kalau rukun itu kan ada pergantian. Kita membaca takbiratul ihram, setelah itu kan sudah kita ganti membaca Fatihah. Ya, Fatihah ganti lagi ruku. Nah, itu kan berarti kan tidak kontinu terus menerus. Mungkin itu yang bisa membedakan. Tapi tetap nanti ada pengecualian. Kalau niat, nah, padahal rukun, tapi tetap istimror juga. Niat itu kudu istimror, ya. Jadi menemukan yang ideal pas trep iki angel kono, ya. Niat ya, niat itu kan istimror, tapi kenapa nggak dikatakan syarat kalau memang alasannya begitu, ya. Harusnya kan masuk juga bisa ke dalam pendefinisian
syarat karena niat itu kan wajib istimror. Kita niat sholat nggak boleh membatalkan, ya. Termasuk juga kita ini haram membatalkan ketika sedang sholat. Dalilnya adalah wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan amal kamu. Jadi ketika sedang sholat, ya, sholat fardu yang disepakati dulu, ini sholat fardu. Ketika kita sudah masuk ke dalam sholat fardu, maka kita tidak boleh membatalkan sholat kecuali, ya, ada musawwir. Musawwir itu adalah sesuatu yang boleh membatalkan sholat atau keperluan yang mendesak, yang sifatnya membahayakan. Ya, contohnya ya macem-macem, ya. Artinya misalkan diantarai ketika ana wong kang apan di cokot ning ulo, nah kita dalam keadaan sholat, ya, kemudian kita mengasih tahu, berarti kan kita membatalkan sholat. Kalau sesuatu yang penting, sholat boleh dibatalkan, ya. Jadi anu wong apan kecemplung, nah kita gero-gero, kan terpaksa membatalkan sholat. Termasuk juga misalkan anu mushaf kang jatuh atau Quran kang jatuh, yang kitanya takut itu apa sih dilalaworo misalkan. Nah, ini juga sesuatu yang boleh membatalkan sholat. Tapi kalau tanpa sebab, ya, tanpa sebab kemudian kita membatalkan, ini nggak boleh. Kalau sholat wajib itu disepakati semuanya, nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah itu hanya menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki haram, ya, tetap haram membatalkan sholat sunnah pun. Kalau tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang memperbolehkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu hanya sebatas makruh saja, ya. Ada yang mubah, ada yang makruh. Yaitu dalilnya. Jadi amal-amal kamu itu ya jangan dibatalkan. Bakus mancing gak? Artinya jangan sampai kita iki main-main dengan ibadah. Ya, wis niati puasa sunnah. Ya, kalau wajib sih wis jelas nggak boleh lah. Ya, kalau wajib nggak boleh dibatalkan kecuali ana sesuatu yang mendesak. Nah, sekian puasa sunnah, ya. Wis puasa di tengah-tengah kemudian pengen dibatalkan atau dibatalkan. Nah, ini juga nanti kita bermain-main juga, ya. Kalau menurut mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Maliki, ya haram, harus diteruskan walaupun sunnah juga, ya. Jangan sampai kesan kita iki main-main dengan ibadah, ya. Wah, batalkan bela puasai misalkan, ya. Ya kendaraan sunnah. Nah, jadi ini berarti main-main. Ya selagi tidak ada sesuatu yang membahayakan dirinya, ya diterusaken. Wis kadung mancing. Wala tubtilu a'malakum. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini agak ringan, maksudnya ya tidak sampai haram lah, pol-pole makruh. Walaupun anak yang mengatakan mubah, ya. Jadi kan kira-kira bahasa wis pokoknya duwe niat baik iku aja mundur-mundur. Oh, ya, ini bisa berpengaruh pada aspek kehidupan yang lain. Kalau pangeran baik mandar mundur. Kan begitu. Jadi kan kira-kira kalau sudah maju itu sudah melakukan, ya tiada pilihan untuk mundur. Diperagatakan, ya terkecuali pancen anu sesuatu yang membahayakan kita. Boleh. Amal ab'adu, anapun utawi pira-pira sunnah ab'ad. Ya contohnya misalkan kunut, tahiyat awal yang disepakati bersama dulu. Ya. Fatu jibaru, mangka ditempui atau ditambali oposi al-ab'ad bisujud disahwi kelawan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini itu sunnah untuk dibenahi atau ditambali dengan sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tahiyat awalnya taklibas beloh jadi langsung. Ya,
dong anu kepikiran wis ngadeg kok aduh eman yo kan konon ya. Kenapa sholatnya tidak disempurnakan? Nah, ini boleh untuk diganti sujud sahwi. Ari beko kelalen sih yo, pancen wis kuduwe kelalen. Kinci sengaja pun karena kita getun, nah kita juga boleh untuk menambali sunnah-sunnah tersebut dengan sujud sahwi. Bi khilafil hayati, berbeda kelawan sunnah-sunnah hayat. Kalau sunnah-sunnah hayat itu tidak digantikan atau tidak ditambali dengan apa sih sujud sahwi. Jadi hanya sunnah-sunnah ab'ad saja. Wasayati lan bakal teka opo zalika mengkono-mengkono amal ab'adu, keterangane insyaallah taala ya. Toharatul a'dha'i, ini syarat-syaratnya ya, syarat-syarat sholat sebelum melakukan sholat. Toharatul a'dha'i, rupane sing pertama suciye pira-pira anggota minal hadasi saking hadas wan najsi lan najis. Minal hadasi wan najasi, saking hadas wan najasi dan najis. Jadi kalau menurut Imam Abi Suja ini dipisah ya. Jadi minal hadasi itu satu ya, wa minan najasi dua kan begitu. Tapi kalau menurut Imam Nawawi ini dihitungnya satu ya. Cuman Imam Nawawi nanti menambahi syarat satu lagi, yaitu menjaga dari sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi pada bayi limai cuman ngitungnya beda carai. Jadi suci anggotanya dari hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Dan juga harus suci dari najis. Yustarotu disyarataken lisihatis sholati maring sahih sholat opo at-toharotu opo suci anil hadasi saking hadas. Sawaun iku pada fidzalika ing dalam mengkono-mengkono hadas al asgharu utawi hadas cilik yang harus berwudu wal akbari dan juga hadas besar yang harus melalui proses mandi. Indal kudroti, ketika dalam kondisi kuasa. Jadi syarat-syaratnya orang mengerjakan sholat itu harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Cuman ditambahi indal kudroti ketika dia mampu ya. Kalau tidak mampu berarti syarat ini dihilangkan ya. Artinya pengenan adus banyuwe langka, pengen tayamum langka debuwe misalkan. Nah berarti tetap syarat yang ini dihilangkan ya. Atau orang yang ketika apa sih kena air nggak boleh, kena debu nggak boleh misalkan ya, berdasarkan analisa dokter. Jadi alergi banyu karo alergi debu. Nah berarti syarat-syarat ini dihilangkan ya. Makanya ada kata-katanya ingdal kudroti. Li'anna fakidot tohuro ini karena saat temani wong kang kesepen sesuci loro ya, orang yang tidak memiliki sarana untuk bersesuci misalkan ya, artinya air nggak ada atau debu nggak ada atau ana cuman pantangan semuanya. Yajibu iku wajib opo ayu solia opo arep nyentah solat sopo fakidut tohurain ala hasbi halihi ingatasi kondisi seanae tingkae mau fakidut tohuraini. Watajibu lan wajib opo al i'adatu opo maleni ya, artinya dikodok lah, maleni. Watu sofu lan disipati opo sholatuhu opo sholati fakidot tohuro ini bisihati kelawan sah ala sohehi menurut kaul kang soheh.
Jadi maksudnya begini, sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, saking pentingnya. Ya, ini berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau puasa boleh ditinggalkan ketika dalam kondisi sakit, menyusui, ya, atau misalkan musafir. Nah, tapi kalau dalam urusan sholat, ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu berarti menunjukkan bahwasanya sholat itu penting. Karena tujuan sholat itu, wa aqimis sholat lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Bahwasanya dirikanlah sholat untuk mengingat kepada aku. Jadi saking sangat pentingnya ini, sholat itu tata cara dan aturan-aturannya itu bisa bertahap, ya, artinya bisa bertahap, yang penting dikerjakan. Mulai dari ketika beli menetapi syarat, ya tetap kudu sholat boleh, ya, ya. Ketika tidak menetapi syarat, ketika misalkan apa dalam kondisi tidak mampu berdiri, ya boleh dengan duduk. Pokoknya terus diupayakan. Selagi akalnya ada, selagi masih bernafas, maka tetap terkena kewajiban sholat. Dari sini saja ya kita dapat pahami bahwasanya Allah itu menyuruh kita jangan jauh-jauh untuk selalu mengingat Allah. Ini urusan sholat, berarti sangat penting. Watajibu al-i'adah, akan tetapi karena tidak menetapi syarat, ya, meskipun sholat itu dianggapnya sah, ya, itu tetap wajib i'adah, ya, artinya i'adahnya wajib, diulanginya wajib, ya, ketika dia sudah dalam kondisi normal. Ya, pulane wong kang misalkan apa sih dalam perjalanan, ya, numpak bis, bisa beli mandeg-mandeg, ada sholatnya kepriben, ya, beli bisa banyu wudhu, beli bisa apa, nah, terusan kayak rukuknya kepriben, anwe kepriben, tetep sholat kudu, ya, jadi sholatnya pribe, ya sebisa ning jok, ya, arane sholat li hormatil waktu. Nah, iya, wis walaupun madepe medi kono, artinya sholat semampu, ya. Yo diusahakan ketika misalkan madepe mene, yo kita geser mene, misalkan, ya. Atau lagi misalkan bisa aja lah menan kok madepe kudu mene bae, jagatnya sesek lah kok selah, ya wis sholat semampu. Nah, ketika kita ikut melakukan sholat semampu semacam itu, kita kan tetap wajib kodok, enggak ya? Wajib kodok. Cuman kodok kita iki beli disanksi, ya, beli kenang dosa, ya. Tapi pokok kita misalkan lelawur beli sholat, seanuwe, nah ini kodoknya itu terkena sanksi. Jadi kodok itu anu kang terkena sanksi, anu kang beli terkena sanksi. Nah, berarti kini sanksi karena kegoblokane bisa jadi ngerti. Kalau misalkan turu kamblasen, ya berarti kunci karena ketidaksengajaane. Jadi tetap nantinya wis pokoknya sih, yuk kita sholat semampu. Ya rokaat sih tetap betul, sujud ya tetap sujud, lamunan bisa beli bisa yo isyarah, wis kerjakan sholat lah semampu sebisae, ya. Artinya nanti dari situ kemudian kita wajib i'adah, ya. Artinya wis normal maning wajib i'adah atau dikodoi. Yo intinya sih yo penting sekali lamunan kok. Lamunan ngiling-ngiling perjalanan uripe kita bengian kok kayak anak beli konon, ya. Artinya mulai dari balik itu kita umur berapa, rutinitas bener-bener
apa sih jejeg mengerjakan sholat ya. Ketika misalkan kita angen-angen wah delengane anu rong tahun iki Kang masih durung jelas, ya sudah kita kodok saja kan konon ya. Bulane anu istilah ngulah di masjid iku kongkon sembahyang ya. Maksudnya ya ditemponi teko sedetik. Karena dalam mazhab Syafi'i itu fidyah itu tidak bisa menggantikan sholat ya. Tapi kalau fidyah boleh-boleh saja, cuman anggo nambah-nambahi ganjaran. Kalau sholatnya sih tetap bisa dibayari ya. Yang bisa membayari sholat itu ya adalah kodok ya. Dan juga praktek-praktek anake atau siapapun yang gelem ngelakoni sholat kanggo wong tuai. Nah, kuwon kan lari gelem sebab wasiat kang model mekono niku wajib dijalanaken. Ya, maksudnya jadi wong tuai beli salate sampai 20 tahun wasiat jeneng anake. Tolong saurana anu ya pegel. Kita dewek pe salate abot keot-keot. Apa maning kana itu maksudnya wasiat-wasiat semacam itu tidak wajib dijalankan. Ya artinya yo rezeki-rezekian ya lamunan anak ini gange apa sih melas, campleng atau apa yang mungkin diperhatikan kan begitu. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Wadalilu dene utawi dalile alastiroti toharoti ingatasi kedadi syaratane sesuci iku alkitabu iku Al-Quran was sunnatu dan hadis kanjeng Nabi wa ijma'ul ummati dan sepakate umat dalile komplit seng kitab Al-Quran ana seng hadis ana menurut kesepakatan umat kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala idza kumtum ila sholati nalikane pengen ngadeg jumenengaken sira ila sholati maring salat faghsilu mangka masu sira kabeh wujuhakum ing pira-pira raye sira kabeh. Maksude ayat ini adalah ayat atau dalil menunjukkan kepada kita untuk berwudu al-ayah wa ghairiha dan juga yang lain-lainnya, bukan hanya ini saja. Jadi idza kuntum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum teruslah pokoknya dalilnya itu yang lain juga banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendikai la yakbalu ora nrima sapa Allahu Gusti Allah orang nerima solatan ing solat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci ya atau bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci yo lamun kang tepat sih dudu tahur ya tapi tuhur ya jadi pokok tuhur iku artinya pekerjaan sesuci ya pokok tohur adalah alat untuk bersucinya pada baik kayak dene wudu ya artinya wudu dode diwaca domah wudu itu adalah pekerjaan berwudu tapi lamunan je apa sih wawe diwaca domah ya itu adalah wudu itu adalah pekerjaan berwudu. Tapi lamun wawi dipace fathah wadu itu adalah alat untuk berwudu. Nah, tohur juga kalau dibacanya tohur adalah alat untuk sesuci. Tapi ketika tuhur, nah itu berarti pekerjaan sesuci. Tapi sebetulnya nggak menjadi masalah ya karena sebetulnya pemahamannya ya begitu itu maksudnya. Ya, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tohurin ya karena ini sifatnya hadis ya jadi mungkin ada yang meriwayatkan tuhur atau yang tohur. Al ahadis utawi pira-pira hadis fidzalika ing dalam mengkono-mengkono istiratut toharoh ning kesaratakane toharoh iku kasiratun iku akeh jiddan kelawan banget ya jadi hadis-hadis yang menerangkan tentang
syarat-syarat sebelum mengerjakan sholat itu atau toharoh dulu itu sangat banyak. Falau sholla, mangka lamunan sholat sapa wong bi ghairi toharotin, kelawan tanpa suci, wakana lan ana sapa wong, ana iku muhdisan, iku wong kang hadas inda ihramihi, ketika takbiratul ikhrame man lam tan akid, mangka ora dadi opo sholatuhu opo sholate wong, amidan hali wong kang sengaja, kana ana sapa wong au nasian utawa kelalen. Jadi lamunan ana wong kang iku apanan takbiratul ihram ngentut misalkan atau hadas, ya jangan diteruskan ya, karena syaratnya tidak terpenuhi ya, baik itu sengaja ataupun lupa. Nah, maksudnya ketika lupa iku priben, ya temu ngincilik ning masjid bae terus takbiratul ihram. Dong teko-teko rakaat pertama kelingan, wah, durung banyu wudu. Ya, artinya padahal dia yakin betul lamunan uga. Yakin betul bahwasanya tidak memiliki wudu, cuman lupa ya. Nah, ini ya diulangi ya, artinya dibatalkan lah. Karena tidak menetapi syarat. Wa in ahdasa, sekian lamunan hadas sapa wong, la bikhtiarihi, ora kelawan kepengenane musolli, kepengenane dewek. Dia hadas tapi tidak berdasarkan keinginannya. Ya, batolat mangka tetep batal opo toharotuhu, opo sesucie musolli, bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Watab tululan batal opo sholatuhu, opo sholate musolli, aidon halimalih alal masyhur, menurut kaul kang masyhur, al jadid kang merupakan kaul jadid, lintifa isyartiha, karena kesepene syarate sholat. Ini ada penjelasan ya, bahwasanya wafihi lan iku tetep ing dalam al masyhur al jadid hadisun utawi hadis, rawa kang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa hasana lan milang-milang hasan sapa Imam Abu hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Jadi misalkan anak wong kang batal sesuci tapi tidak berdasarkan keinginan nih ya, contoh misalkan ngentut lah, pengen ngentut tapi temu-temu ngentut ya, atau maning misalkan temu-temuan wong wadon liwat terusan nemuk pipi ya, misalkan ya, iya narani baturi bu apa kali, nah itu kan berarti labih dia biati beterihi ya, maka tetap batal toharohnya dan juga batal sholatnya ya. Tapi kalau urusan misalkan apa sih kang dimek-mek ning wong wadon sih, mungkin kan ana pendapat kang ketika misalkan kita iki beli sengaja, yaitu pendapat di Imam Ar-Ruyani, beli sengaja kesenggol ya karo apa sih wong wadon, kita pengen beli apa, berarti kan beli pengen kudu ya, temu-temu dicawil ya kan, iya dicawil atau diapo lah, dimuk. Artinya kita beli pengen, sejen kita ngemek so, berarti kita pengen. Ini berarti kita tidak menginginkan lagi sembahyang kesepak ningapo ya, bertemu kulit ya, itu menurut kaul ya walaupun doif ya, tapi bisa dipakai, bahwasanya itu tidak membatalkan ya. Nah, Imam Royani itu sudah menjadikan pendapat ini bagian dari pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Iya, walaupun ini pendapat ya, pendapatnya Imam Ar-Ruyani. Ya kalau misalkan kita ya
beli dipakai, maksudnya kecuali misalkan kita beli perlu belah lah menanu ya. Pengen wudhu, wudhu aduh maning misalkan melakukan kita yang lagi ngelakoni sholat yang kayak donge misalkan wudhu maning ngantri panjang dorong bianu waktu wentek ya kan. Nah itu boleh kita pakai dalam kondisi-kondisi tertentu. Dari mana Imam Royani mengatakan demikian? Ya pendapatnya Imam Hanafi yang ekstrim saja itu. Iya, selain jima itu apanan ngemek kapan syahwat apa tidak membatalkan menurut pendapat Imam Hanafi. Jadi ketika misalkan Imam Ar-Royani di kalangan Imam Syafi'i ya mengutip pendapat semacam itu dengan latar belakang pendapatnya Imam Hanafi yang semacam itu ya sangat manjing akal kan begitu. Sangat bisa diterima. Cuman nanti kita pakai pada kondisi-kondisi yang bersifat ya darurat bisa jadi atau kita beli yang bisa jadi ya lagi sholat ya wis daman-daman kuno sholat ya rabie sikile nyepak ya lagi turu sih ya akhirnya kan wis belah terusakan kan begitu sebab lamanan biji terusakan kok masuknya kok gini kan begitu. Jadi untuk atau lagi misalkan dalam kondisi-kondisi darurat wis wudhu desekan ya kan ya wudhu desekan atau wudhu apa kan begitu. Sehingga lamunan ngantri maning wudhu iki waktu pal bisa jadi iya jadi boleh dipakai. Ya belilah ya beli. Wah ya sejen maning kayak luwe enak maksudnya luwe bebas lagi kan begitu. Nanti aturan-aturan nih pokok dalam kondisi perang sih ya. Karo melayu-melayu kan oli kayak paman. Artinya ya nanti kan dibedakan. Makanya kan begini, sholat itu dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Ya, artinya dalam prakteknya itu boleh begini, boleh begini, boleh begini. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat karena betapa pentingnya sholat. Kalau yang lain kan nggak boleh. Wis kuat misalkan puasai maghrib oli jadi sampai asar bae misalkan kan langka. Ya. Atau beli kuat oli jadi sambung, nah kan langka. Kalau sholat kan kuat ngadeg oli nyagok, maksudnya begitu. Wafi kaulin kodim lan ing dalam kaul kodim ana perkataan ing kaul kodim ya beni ya nerusaken sapa musolli idza tatoharo nalikane wis bersesuci sapa musolli. Nah ini ada pendapat kaul kodim berarti kalau tadi adalah kaul jadid pendapatnya Imam Syafi'i yang baru, tapi sebelumnya dalam kaul kodimnya ini Imam Syafi'i mengatakan diterusakan bae salate ketika wis wudu. Jadi misalkan dheweke beli niat sengaja matalaken temu-temu anu kang matalaken ya, maksudnya temu-temu keperucut lembu ngentut ya bisa jadi keperucut atau bisa jadi anu kang ngemek wong wadon atau bisa jadi anu batur moregan iyo kini di anu iyo kan diadepaken ngetan ya kalau di jungjung sih kan kaitannya karo syarat nah ya gini sih karo kang membatalkan hadas ya kalau membatalkan hadas nah maka kalau menurut kaul kodimnya ini berarti dia tinggal melanjutkan saja. Jadi misalkan posisi misalkan batali pada waktu tahiyat ya berarti langsung baik ya begitu wudu maning langsung tahiyat dilanjutkan. Ini kaul kodim. Tapi ini kan pendapat Imam Hambali kumakan kayak sih ya. Jadi lamunan anu wong kang salat modele kayak dene ketemu model nglanjutaken konon kok ya banyak wudu. Nah saya juga kaget lamunan kok. Karena salah satu Imam Hambali ini begini ya. Nah, jadi tinggal lanjutaken ya. Jadi misalkan kari assalamualaikum baik ya terjadi sesuatu yang di luar kepengenan kita kemudian batal. Yes berarti kari nerusaken bae langsung
salam. Bukan begitu maksudnya. Ini pendapatnya Imam Hambali. Tapi ya, tapi apa sih wahtaju lan gawe hijjah sapa ulama lahu maring qaulul qadim bi hadisin dhaifin kelawan hadis kang dhaif. Tetapi ini hujjahnya berdasarkan hadis yang lemah sehingga ya pendapatnya juga sangat lemah ya. Pendapatnya sangat lemah. Tapi kalau kita mazhab Hambali ya walaupun boleh juga nanti dalam apa sih mazhab Hambalinya juga nanti ada perbedaan lagi. Ya, artinya ada perbedaan pandangan di kalangan-kalangan mazhab Syafi'i, ada perbedaan pandangan juga. Karena ya kaul qadim itu kan ada yang diunggulkan juga, walaupun mayoritas itu yang diunggulkan kaul jadid. Tapi ada juga kaul qadim yang lebih diunggulkan. Contohnya kaul qadim itu misalkan Imam Syafi'i itu dulu kan mengatakan bahwasanya ya sholat itu sunnahnya setiap rokaat itu dikasih surat, ya bukan hanya rokaat awal dan keduanya saja, ya kan begitu. Itu kan pendapat kaul jadidnya, ya. Tapi pendapat kaul qadimnya itu kan cukup rokaat awal dan rokaat kedua saja. Itu kan kaul qadim, ya. Nah, tapi itu yang lebih disepakati, nah, yang lebih dipakai daripada kang setiap patang rokaat dikasih surat semua. Ya hanya tertentu, kan kononnya artinya hanya tertentu, ya nggak sama, ya. Ya kalau nambahi itu kan nggak apa-apa lah, ya. Artinya yang membatalkan itu kan ziyadatu ruknin fi'liyin kan begitu. Kalau kamu membaca Fatihah ping 10 ya nggak apa-apa. Ya, karena itu bukan rukun fi'li. Yang membatalkan itu ya menambahi rukun fi'li, ruku'e ping loro, sujude ping telu. Asyartu sani utawi syarat kang kaping loro iku at-thaharatu suci anin najasati saking najis. Kalau tadi hadas, sekarang najis. Fil badani ing dalam badane wasaubi lan pakaiane wal makani lan panggonane. Amal badanu anapun utawi badane fali qaulihi ta'ala mangka iku dalili kerana dawuh Gusti Allah Ta'ala warrijza fahjur warrijza lan ing najis fahjur maka tinggallah sira ning sesuatu kang kotor maka tinggalkanlah. Warijsu dene utawi arrijsu iku an-najsu iku najis. Walaupun dalam penafsiran-penafsiran lain yang bukan dalam bidang fikih nanti penafsirannya berbeda ya. Bisa saja berhala, bisa saja apa, tergantung ya namanya juga multi lah. Kalau ditarik ning fikih ya berarti arrijs itu adalah najis. Wa fis sahihaini lan iku tetep ing dalam kitab loro Bukhari lan Muslim ahadisu utawi pira-pira hadis minha iku setengah saking hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha maring Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis-hadisnya itu adalah sebagaimana perkataan Nabi kepada Sayyidah Aisyah idza akbalatil haidatu nalikane madhep utawa teka apa al haidatu apa haid fada'i mangka tinggala sira as-sholata ing salat wa idza adbarat lan nalikane wis lunga apa si haid sudah selesai fagsili mangka masuh sira angki saking sira masuh adama ing geti maksudnya getiye kudu di basuh artinya apa sih darah-darahnya juga harus dibersihkan. Wasolli lan solata sira. Jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya harus juga suci dari najis di badannya, ya, di badannya. Wa minha lan iku setengah saking hadis, hadisul qabra ini utawi hadis kang mertelaaken menjelasaken maring
ahli kuburan loro. Innahuma sak temene mau kubro ini ya atau ahli kuburan loro layu azabani iku yaktine lagi pada disiksa sopo ahlul kubro ini. Jadi menceritakan tentang bahwasanya ada dua kuburan yang lagi disiksa ya. Ya karena penyebab-penyebab dosa-dosanya. Amma ahaduhuma anapun utawi salah sijine mau kubro ini ya atau ahlul kubro ini atau sahibul kubro ini fakana mangka ana sopo ahad ana iku la yastatiru iku ora gawe aling-aling. Nah, maksudnya kata-kata ini sebetulnya dalam hadis ini tuh la yastatiru itu maksudnya telu kondisi. Dudu sekedar beli nutupi ya. Tapi diartikan 3 permasalahan. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, la yastatiru iki berarti bisa jadi beli cewek. Ya. Bisa jadi beli ngadoi hati-hati kono daripada pada nyiprat kabeh lah. Nah, artinya tidak menjaga jarak ya. Jadi lamanan kok beli hati-hati. Ini juga bisa masuk layas tatiru ya. Atau bisa jadi beli ditutupi ya. Terbuka lah. Terbuka di tempat terbuka tidak ada aling-aling ya. Nah, ini proses-prosesnya begitu. Sopo mau ya sopo ahad minal bauli saking nguyu ya. Jadi yo gara-gara disiksa iki nguyu pedo cer-cer bae. Nah, itu disiksa. Wa fi idofati azabil qabri. Lan iku tetep ing dalem mangsaaken atau mengkategorikan siksa kubur ilal bauli maring uyu khususiyatun an utawi pira-pira kekhususan tuhisu kang ngususaken opo khususiyah hu ing baul duna bagiatil ma'asi dudu sekabehane pira-pira maksiat. Artinya ini berarti dalam hadis ini Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya mementingkan sekali kekhususan untuk menjaga nguyu aja beda-beduan baik. Artinya lebih khusus lagi. Ya kalau maksiat itu kan banyak, duduk karena nguyu baik. Nah, cuman ketika Nabi menjelaskan bahwasanya apa sih wong kang disiksa gara-gara nguyu iki, ya berarti sangat harus diperhatiaken kono ning masalah nguyu. Wa qad jaa ya lan teman-teman teka opo hadis tanazzahu ya becik pada sesuci ya sira kabeh minal bauli saking uyu. Fa inna ammata azabil qabri mangka sak temeni keumumane azab kubur ya iku minhu saking baul karena yang umum itu siksa kubur itu berarti mayoritas orang yang disiksa ning kuburan iku ya gara-gara nguyuwe pedo cer-cer bae. No, nang apa kaitane paling akeh disiksa ya otomatis ketika nguyuwe bae nu pedo cer-cer bae cewek beli gelem ya otomatis kan najis buru-buru mikirakan sholat ya. Dan nanti esensinya itu adalah bahwasanya dia itu ngelelawur ning sholat karena dia tidak menjaga najis ya. No, kalau orang yang tidak melakukan sholat nah itu kan ya pasti hak Gusti Allah untuk mengazab. Jadi nanti ke situ tujuannya sih. Pada baik ketika misalkan hadis bahwasanya umur kita ini akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, umur kita ini dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa umur kita itu digunakan? Tapi kemudian kelanjutannya, ya masa muda kita juga akan dipertanyakan. No, padahal kan masa muda itu ya bagian dari umur kita juga. Tapi kenapa Nabi itu mengkhususkan ning masa muda juga nanti ada pertanggung jawabannya, misalkan kau gunakan apa masa mudamu, kan begitu. Padahal kan masa muda dengan umur kan pada baik, wis ditakonakan umurnya jadi malah masa mudanya ditakonakan maning. Jadi maksudnya apa? Ya khususiyah, ya.
Artinya begini, bagaimanapun ketika kita memperbaiki diri pada waktu masa muda itu jauh lebih hebat daripada memperbaiki diri ketika wis tua. No kan konon bisa jadi bako wis tua sih gara-gara wis beli nyetrum KB bisa jadi ya. Bisa jadi wis tenaga wis langka, wis kan begitu ya. Sehingga kemudian tembeke memperbaiki diri karena sebab. Nah kalau muda kan misalkan masih jajak, masih masih tantangannya itu besar, tapi dia mau merubah dirinya untuk menjadi orang soleh, itu kan berarti kan lebih berat, tantangannya berat ya. Jadi makanya ketika anu wong tua taat yo bagus, wajar kan begitu. Tapi lamanan anu wong pemuda kang wis melakukan ketaatan, nah itu luar biasa maksudnya. Karena tantangannya itu ya berat. Orang muda kan konon ya, baik dari internal maupun eksternal, ya kan konon. Internalnya yo nafsu masih jejegap awak, ya. Eksternalnya waduh ngejak-ngejak aku, nganclongnya masih balap nih, kan konon. Niki langko yo anu kan begitu. Tapi kalau tua kan anu ya. Tapi tetap ketika misalkan masih dipai kesadaran, ya itulah keberuntungan. Asal masih dipai kesadaran, ya alhamdulillah juga walaupun wis takoning tua tenggalan sadar juga, berarti dia masih dikasih kesadaran. Tapi ketika misalkan ning masa muda, ya sangat gede kono apresiasi ya Kanjeng Nabi kok. Jadi makanya kan anu kang termasuk apa sih kang mendapat aub-auban kan ya wong nom kang mendapat sering datang ke masjid ya. Jadi hari toko ning masjid sih bagus kabeh ya. Tapi lamunan wong tua toko ning masjid karo wong nom toko ning masjid ya bagus wong nom toko ning masjid. Maksudnya ning nilai perjuangan nih kan ya. Karena hari wong nom masih akeh pilihan ya ning warung masih ya. Anak apa mini masih anak kan konon. Ada Paman Sarudin Gedik, ya langkung maning ku apa nem di maning. Afa muga-muga ngapura atau mencegah na ing kita sapa Allah Gusti Allah Al-Halim kang welas asih min azabihi saking siksai Gusti Allah. Wa amma saubu anapun utawi pakaian falil ayati al karimati mangka iku kerana arahi ana ayat al karimati kang mulia. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis fi damil haidi ing dalam geti haid yusibu kang ngenani apa si damul haid as-sauba ing pakaian kola sallallahu alaihi wasallam utawi ana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dawuhe summak silihi mangka nuli-nuli masua sira hi ing najis bil ma'i kelawan banyu. Artinya iki kang berkaitan karo pakaian ya. Hadisun sahih ai hadzal hadis iku hadisun sahih. Wa amal makanu anapun utawi tempat falikolihi sallallahu alaihi wasallam mangka iku dalile karena aneh hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma bala sewaktu-waktu nguyu sapa al-A'rabi wong Arab Badui fil masjid ing dalam masjid ning masjid nguyu ya bengen sih dorong anak tekel ya masjid masih pasir masih apa ya nah, saking beli pahame ning masjid nguyu ya narani broli narani oli maksudnya nguyu ning masjid bedo cer-cer wego subuh alaihi ya subuh ngesoaken nasira nyirama nasira kabeh ngomong ning sahabate alaihi ing atasi baul ing atasi uyu mau dibanjur zanuban ing seember min main saking banyu ya jadi kage disiram karo banyu seember hadisun sahih utawi iki hadis iku hadis kang sahih muttafaqun alaih. Idza arafta nalikane werusira hadza ing ikilah permasalahan setelah kamu ketahui fa'lam mangka weruasira annan najasata sak temene najis iku kismani ana rong bagian. Najis itu ada dua bagian dalam kaitan ini ya. Yang pertama najasatun rupane najis. Waqi'atun kang tumiba fi madzonnatil afi ing dalam panggonan persangkaane diapura. Artinya ada najis yang bisa kita simpulkan secara persangkaan
bahwa najis ini adalah diapura. Yang hukum itu kan persangkaan. Ya, kalau masalah ketepatannya bagaimana? Ya ketepatannya Gusti Allah. Ya artinya ya hukum-hukum itu ya berdasarkan praduga juga ya. Dari Imam Maliki dugaannya hadis kian mekenen maksudnya. Dari Imam Syafi'i dugaannya mekenen. Ya, itu kan berarti berbeda. Nah, Imam Syafi'i yang menduga, Imam Maliki yang menduga, Imam Hanafi juga menduganya begini, ini juga menduga ini. Jadi semuanya itu dalam mazonatul mau ya dugaan-dugaan ya. Jadi pula ini pokok masih dalam dugaan-dugaan ya ajo sampai ngaku paling benar ya, karena kitanya pun masih dugaan. Sing penting ketika kamu menduga begitu ya sudah lakukan yang benar ya. Anu kang sembayangnya sedekap ya kan, sedekapnya anu kang sore dada, anu kang kemudian sedekap ini sore udal, anu kang beli sedekepan ya. Nah itu kan semuanya itu berdasarkan dugaan kayak makanya gitu kan begitu. Artinya kebenaran pastinya itu tidak berdasarkan yakin ya. Jadi ketika pengen baru hakikat kang bener diomko kan. Nah, tapi dalam zon yang begini ini ya sudah dianggap sah dan dibenarkan. Jadi dalam dugaan itu ada najis-najis yang sifatnya itu dimakfu. Wa najasatun la najis la yu'fa kang ora di makfu opo anha najis. Dan juga ada, ini juga dugaan juga, bahwasanya ada najis-najis yang tidak diampuni. Fan najasatu mangka utawi najis ghairul makfuwi kang ora dimakfu opo anha saking najasa yajibu iku wajib. Opo ijtinabuha, opo ngadohi najasa. Kalau najis itu tidak dimakfu, ya harus kita hindari. Fisaubi ing dalam pakaian, wal badanilan badan, wal kanilan tempat. Jadi kalau memang najisnya itu tidak diapura, tidak dimakfu, ya maka kita harus menjauhinya. Ketika pengen sholat itu ya harus pakaiannya, badannya, dan tempatnya itu harus jangan sampai ada najis yang tidak dimakfu. Falau asoba mangka lamun ngenani as-sauba ing pakaian opo najasatun opo najis ana pakaian kenang najis wa urifa lan diketahui opo mauduha opo tempatnya najasah weruh ki tempat iki najisnya ana ning kelek misalkan yang kenang najisku ya, utawa ning apa sih tempat-tempat yang berulah. Khosala mangka masu sapa wong ha ing najasa. Ya, jadi kalau memang keweruan najis ini kini ya ana ning tangan ya, ya maka tinggal dibasuh yang kita tahu saja. Ya najisnya kenang lai cecek ini gini, ya wis gini baik Kang. Dibasuh. Falau kotoa mangka lamunan ngetok sapa wong mau diaha ing panggonane najis ya adzaa mangka nyukupi apa alqotmu ing mau wong. Waya zamulan wajibuh ing wong apa zalika mengkono-mengkono alqotmu ida ajaza nalikane apes anil ghusli saking masu ya. Nah, kalau memang dia itu wah mana mini sugi ya, artinya gampang loh diketok bae mereseni najisnya. Penting bae. Pucuke apa ya. Nah, dan yang lainnya itu masih bisa menutupi ya. Nah, maka itu cukup. Dan ngetok iki juga kewajiban ketika dia itu ya tidak menemukan air ya, kanggo masuke ni langka. Ya, wis wudu sih wudu. Ya, cuman donge anggo masuk najis iki lah. Kini anggo banyu maning to kini nih. Padahal kini anu ya dicekris. Nyekris iki wajib ya. Wakana al-baqi yasturu al-aurah. Kalau memang yang lainnya itu masih bisa nutupi aurat. Syarate bisyarti Allah yang kuso. Kelawan syarat Arab nyentah ora kurang oposisi saub mingki matihi saking nilai atau nilai jualnya saub
dengan catatan ya tidak mengurangi nilai jual yang berlebihan bil qotni kalawan sebab ngetok. Opo aksaru luwi ake min ujroti saubi tenimbang saking upae pakaian mau. Jadi misalkan dengan catatan pancen pakaian iku pakaian kang biasa-biasa bae. Ya. Ya. Kewajiban itu. Tapi lamunan istilah pakaian-pakaian kang andalan kang bakale ya 4 juta gedik misalkan ya. Ya, atau pakaian tentara misalkan. Ya, itu nanti tidak wajib. Ya, tapi ketika kita beli ngilayoni lah sementing ngilayoni salat, ya mangga. Ngono ya. Tapi tidak wajib ya. Pakaian yang kehormatan, jadi maksudnya yang bisa mengurangi kehormatan ya, misalkan ini pangkatnya ya, masuk pangkatnya dicekris ya, dia bintangnya kurang siji misalkan ya, nah itu ya tidak wajib ya. Tapi misalkan wah cekris loh nganggo ngilayoni sholat misalkan ya berapa apa bukan konon. Tapi ketika beli dicekris pun ya nggak ada tuntutan. Nah, ini kan berlaku ya. Jadi yang dimakfu itu ya, kalau yang ini yang tidak dimakfu. Wa illam ya'rif, sekian lamunan ora weru sapa wong. Mau diaha ing panggonane najis, beli jelas kenang najis cuma ning dindihe kok beli ketenger. Ya, tidak jelas. Minal badani saking badan, wasaubilan pakaian. Wajaba mangka wajib apa khosluhu masuh mau badan lan saub kulluhu. Ya. Apa khosluhu kulluhu hiya sekabiane mau badan asaub. Jadi kita misalkan beli jelas kang kecipratan najis kuning awake apa ya, wis kaya-kaya sih jelas lah lamanan kok. Tapi kita yakin awake kita ini kenang najis ya, maka seluruhnya itu harus dikubiag, harus dibasuh. Wala yudzilan orang nyukupi hi ingman opo al ijtihadu opo ijtihad. Jadi mana ini beluru tak ijtihad di belo jekang kenang ning tangan. Nah ini nggak boleh ya berijtihad semacam ini ya. Sejen ketika kita berijtihad ngulati arah kulon mendi. Nah, kalau ning najis kang model mekenen, ketika kita iki beli jelas najisi ana ning di, ini tidak cukup, tidak diperbolehkan berijtihad. Maka ya harus dibasuh semuanya, dicelup kabeh. Walau asoba lan lamunan ngenani torfa saubihi ing pucuke pakaiane wong. Au imamatihi utawa sorbane wong. Apa najis satu najis ana najis nempel atau ngenai ning pakaiane ning pucuke kelambi utawa sorban. Batolat mangka batal apa salatuhu apa salate wong. Jadi misalkan anu tai cecek rigel ning pakaiane ya utawa ning sorbane ya, baik iku ning pucuke sekedar sih sorbane saking dawae ning pucuke bae ya, itu juga bisa membatalkan sholat ya. Kalau langsung dibuang dan kering itu nggak apa-apa, sorbannya langsung disorban nggak apa-apa. Nah ini juga termasuk nanti ya, najis kan anu kang dimakfu. Najis yang dimakfu itu misalkan darah contohnya ya, darah hitam darah apa yang sifatnya sedikit nempel ning sorban misalkan ya, ini kan dimakfu sebenarnya ya, tapi tetap tidak boleh dipakai ya. Jadi yang perlu dipahami itu sesuatu yang dimakfu itu walaupun dimakfu ketika dibawa di dalam sholat ini enggak boleh. Kenapa? Ya karena ini bukan sesuatu yang penting. Sorban itu bukan sesuatu yang penting. Sejen lamunan sarung. Ya, kalau sarung itu fungsinya kan untuk menutupi
aurat. Jadi misalkan najis yang dimakfu itu nempelnya di sarung, yo kita boleh ngerjakakan sholat. Tapi lamun anu sorban kang anu gedie, sedejan dimakfu gini. Ya kemudian diselampiraken. Nah ini nggak boleh. Berarti kita ngawa najis walaupun dimakfu. Jadi posisi dimakfu itu ya tetap digunakannya itu untuk keperluan yang urgent. Kayak ini nutupi aurat ya. Termasuk juga misalkan gigi rompi. Ya, kula make rompi. Anak gigi gede ya. Harusnya kan dimakfu. Ya. Tapi ketika digawe sholat, ya nggak boleh. Ya, nang apa? Ya sebab rompi beli perlu sholat dengan rompi maning kan? Oli, ya termasuk topong. Ya batasannya ya yang menutupi aurat lah. Iya. Nah, ini kan anu najise ya. Nah, ya itu juga apa sih kalau menurut kaul yang sahih apa-apa kan. Jadi nanti ada keterangannya di sini. Jadi masalah najis kang nyetrum marani pusate kan begitu. Nanti ada di sini. Ya beli dimakfu lah mau ning toponge anu ya sesuatu yang nggak perlu kan begitu. Jadi walau sawaun kana as-ibu sawaun iku pada kana utawi arep nyendah anak opo as-ibu perkara kang ngenani ya taharruku iku bisa berubah-ubah opo si mau soib bitaharrukihi kelawan obah-obahe soib amla utawa ora. Baik misalkan sorbane iku bisa bergerak. Ketika kita bergerak kan berarti korbane ning cindek ya. Atau sorbane panjang samping lamprim ngono paman ya. Sehingga ketika kita bergerak kan ning ngono sih tetap diam kan. Nah, cuman ning pucuke anu najise. Ini juga tetap membatalkan. Ya misalkan baik contoh, ada kan contoh. Walau kobado sekian lamunan naleni ya atau ngenani lah utawa nyukut ya walau kobado lamunan nyukut sopo wong nyukut torfa hablin ing pucuke tampar ana wong nyukut pucuke tampar au sadda utawa naleni sapa wong hu ing mau torofa hablin atau musolli hu ing torofa hablin tadi pucuke tampare ditalenaken ya misalkan ya fi wasatihi ing dalam tengah-tengahe musolli ditalenaken ing weteng wa tarfuhu al akharu dene utawi pucuk ke habl atau tampar al akhor kang sejene najisun iku najis pucuke najis ya iya pada wem onon ya pucuke najis ya pucuke najis wa tarfuhu al akhor najisun au mulkon utawa ditibaaken atau ditempelaken lah ala najasatin ing atasi najis. Bisa jadi tampar iki kini si suci kabeh dong ini pucuke ini najis. Ya. No, kenang uyu atau kenang apa ya pokoknya dorong dibasuh lah pucuke. Tampare ngoler manono sampai ning sandi misalkan. Ya. Nah, utawa maning pucuke beli najis cuma dicelupaken ning najis, celupaken ning gede atau ning uyu no, misalkan. Nah, itu gambarannya begitu. Fafihi mangka ikuting tetap ing dalam lau kobado ya ning hukum kang mau ya kejadian semacam itu khilafur rajih utawi khilaf kang menangaken fi syarhil kabir war rawdah fil khilafur rajih utawi ana perbedaan kang saling mengunjukkan artinya ada dua perbedaan yang saling unggul-unggulan ya artinya keduanya ini unggul fi syarhil kabir ing dalam kitab syarah kabir
karya Imam Rafi'i, War-Raudhah lan kitab Ar-Raudhah karya Imam Nawawi, Al-Butlanu iku batal. Kal imamati kaya dene sorban. Dalam kitab Syarahul Kabirnya dan kitab Ar-Raudhah ini ya. Maksudnya nanti ada yang unggul lagi ya. Wasani utawi kang kaping pindho la tabtulu iku ora batal apa salat wallahu alam. Jadi kedua-duanya ini sebetulnya saling mengungguli. Ya, yang pertama mengatakan batal, yang kedua tidak batal. Yaitu nanti gambarannya pada bae wong kang salat imami miki kaya. Nah, miki kabele bleworo ning pucuke ya ning kaya ning jake iku kemudian najis. Nah, itu gambarannya semacam itu. Itu hukumnya bagaimana? Ya dua pendapat tadi. Yang mengatakan pertama batal sholatnya, yang kedua tidak batal. Ya. Kala ngendika sopo Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i fi Syarih Shaghir ing dalam kitab Syarah Shaghir. Wa huwa utawi sani pendapat kang loro iku aujuhul wajhaini iku luwih bisa dipandang dari kedua pendapat tadi. Jadi yang lebih enak diambile kan ya, yang lebih enak dipandang itu adalah pendapat yang kedua ya, yang mengatakan tidak batal. Artinya yang pertama mengatakan batal, yang kedua tidak batal. Cuman kaya-kayai bahasa kan konon ya. Nah, aujuh itu lebih dipandang kan konon ya. Nah, ya lebih wujuh, yang lebih dipandang dari kedua wajah telu. Wa huwa utawisani aujuhul wajhaini. Wa huwa aujuhul wajhaini. Summa qala walau kana alhamdu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Al-Quran makanya hapus.